Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai program heapsort yang berfungsi untuk mengurutkan heap array. Di sini pada program saya membuat 3 kelas, yaitu kelas node, yang kedua kelas heap, dan pada kelas utama yaitu heapsort. Pada kelas pertama yaitu kelas node, saya mendeklarasikan metode node, kemudian metode getKey, dan juga metode zKey. Setelah itu, pada kelas kedua yaitu kelas heap, saya mendeklarasikan node heap array, max size, current size, dan juga last. Kemudian di dalam kelas heap ini berisikan metode heap yang di dalam metodenya mendeklarasikan atau menginisialisasikan max size, current size, heap array, dan juga last. Kemudian juga ada metode isEmpty yang berfungsi untuk mengecek keadaan kosong. Kemudian ada metode insert, yaitu yang digunakan untuk menginputkan data. Metode trickle up dan juga metode trickle down ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menempatkan node baru agar berada pada posisi yang tepat pada struktur heap. Namun, pengaplikasiannya itu berbeda. Contohnya jika kita menggunakan metode remove yang digunakan untuk mengubah key yang telah kita inputkan pada struktur heap, itu metode trickle up digunakan apabila key yang lama kurang dari nilai yang baru, maka kita akan menggunakan metode trickle up. Namun kemudian jika key yang lama tersebut lebih besar dari nilai yang baru, maka kita menggunakan metode trickle down. Kemudian di sini juga ada metode display heap, yaitu yang digunakan untuk menampilkan program yang telah kita buat. Kemudian ada metode display array, yakni ini akan menampilkan heap array yang telah kita inputkan nanti. Kemudian di sini juga ada metode insert key yang juga digunakan untuk menginputkan key pada program ini. Nah, pada insert key ini merupakan satu bagian dalam heapsort yang berfungsi untuk mengurutkan heap array nanti. Kemudian di sini juga ada metode heap sorting
yang berfungsi untuk mengurutkan heap array. Dan di sini ada kelas utama yaitu heap sort. Di sini saya memanggil heap to sort, yaitu kelas heap to yang berisikan mengenai seperti metode-metode yang digunakan untuk mengurutkan heap array. Dan kemudian saya menginputkan datanya menggunakan insert key, yaitu di dalamnya ini berisikan index dan juga key yang diisikan pada heap array nanti. Kemudian di sini saya juga memanggil display heap yang digunakan untuk menampilkan heap array dan juga tree pada heap. Kemudian setelah itu saya juga memanggil heap sorting, yaitu yang digunakan untuk mengurutkan heap array. Kemudian di sini display array digunakan untuk menampilkan heap array yang telah diurutkan. Sehingga outputnya akan menjadi seperti ini. Heap di sini adalah tree yang komplit, yaitu node pada tiap levelnya penuh dari kiri hingga ke kanan. Hanya pada level yang terakhir yang dibolehkan tidak penuh. Seperti pada contoh ini. Ini merupakan node terakhir dari heap ini, sehingga diperbolehkan hanya satu child di sini. Key yang diinputkan sebelum diurutkan yaitu seperti ini. Masih acak, tidak diurutkan sesuai besarnya key, sehingga tree yang dihasilkan yaitu seperti ini karena yang diinputkan pada indeks 0 diinputkan key 45, sehingga 45 ini menjadi root. Kemudian pada indeks 1 dan 2 key-nya 20 dan 15. 20 ini menjadi left check dan 15 ini menjadi right check dari root. 20 dan 15 ini juga menjadi atau sebagai parent node dari, jika 20 menjadi parent node dari left chart 50 dan right chart 63. Kemudian 50 juga sebagai parent node dari left chart 80 dan juga right chart 64. Sedangkan 63 sebagai parent node dari left chart 70 dan right chart 25. Kemudian 15 juga merupakan parent node dari left chart 72 dan juga right chart 34. Sedangkan 34 ini tidak memiliki children dan 72 hanya memiliki satu child yaitu 100.
Kemudian setelah diurutkan, maka key akan terurut dari key yang terkecil hingga yang terbesar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.